Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Sebelum kita lanjut ke materi, mari mengingat terlebih dahulu konsep dasar trigonometri. Yang pertama, kita akan mengingat rumus dasar perbandingan dari trigonometri terlebih dahulu. Di situ ada segitiga ABC yang mempunyai sudut alfa. Maka kita akan memperoleh rumus perbandingan trigonometri yang pertama. Untuk sin alfa dirumuskan sebagai sisi depan per sisi miring. Untuk cos alfa dirumuskan sebagai sisi samping per sisi miring. Dan untuk yang tangen alfa dirumuskan sebagai sisi depan per sisi samping. Untuk memudahkan kalian menghafalkan rumus tersebut, bisa disingkat menjadi demi, sami, desa. Demi untuk sin alfa, sami untuk cos alfa, dan desa untuk tangen alfa. Selanjutnya, ada daftar nilai perbandingan trigonometri atau sudut istimewa. Di situ ada sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Bisa kalian lihat dan kalian pahami sendiri. Oke, apa sih kuadran itu? Kuadran berarti seperempat lingkaran yang terbagi dari dua sumbu yang berpotongan saling tegak lurus. Jadi, ada satu lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian, garis yang membagi lingkaran tersebut dinamakan dengan sumbu perpotongan. Sebelum kita mencari tahu bagaimana perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Oke, kita kenali terlebih dahulu di dalam koordinat kartesius, yaitu mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di dalamnya dikenal ada 4 bidang yang sama besar. Keempat bidang tersebut biasanya dikenal sebagai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, karena di tiap-tiap kuadran ini nilai positif dan negatifnya berbeda-beda, maka otomatis perbandingan trigonometri di tiap-tiap kuadrannya nilai positif dan negatifnya juga akan berbeda-beda. Yang pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 di situ mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Dan di kuadran 1 semua nilainya positif. Dan untuk di kuadran 2 mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 2 hanya nilai sinusnya yang positif. Berarti untuk selain nilai sinus maka nilainya negatif. Dan yang ketiga, di kuadran 3 itu mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Di kuadran 3 hanya nilai tangennya yang positif. Berarti untuk selain tangen maka nilainya negatif. Bisa kalian lihat sendiri ya di situ. Dan untuk yang terakhir yaitu kuadran 4. Di kuadran 4 mulai dari sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Di dalam kuadran 4 hanya nilai cos yang positif. Artinya untuk selain cos maka nilainya negatif. Dan untuk memudahkan kalian menghafalkan mana sih yang positif dan mana yang negatif, kalian bisa menyingkatnya menjadi kata-kata semua sindikat tangannya kosong. Semua itu di kuadran 1, sindikat kita ambil sin. Sin itu di kuadran 2, kemudian tangannya tan. Tan itu di kuadran 3, kosong. Kenapa kosong? Karena di kuadran 4 yang positif hanya cos. Baik,
Kita langsung masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu persamaan trigonometri sin, cos, tan. Persamaan trigonometri yang akan kita bahas pertama adalah untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jadi, intinya di sini kita akan menentukan besar sudut X, sehingga dia memenuhi persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, dia punya dua rumus penyelesaian. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. K. Lah, K di sini merupakan kelipatan ya. Nah, ini dua rumusnya. Jadi, untuk sin X sama dengan sin alfa, dia mempunyai dua rumus penyelesaian yang harus kalian hafalkan seperti ini. Selanjutnya, ada persamaan yang kedua, yaitu untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Di sini, penyelesaiannya juga mempunyai dua rumus, yaitu yang pertama X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Yang kedua, ada X sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat. Perbedaannya sama yang rumusan sin tadi, yang kedua di sini adalah min alfa ya. Yang pertama tadi kan 180 derajat min alfa. Nah, untuk persamaan yang ketiga yaitu untuk persamaan tangen X sama dengan tangen alfa. Di situ rumus penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang pertama ada sin X sama dengan setengah. Yang kedua ada cos X sama dengan 0. Dan yang terakhir ada tangen X sama dengan 1. Untuk pembahasan soal yang pertama, sin X sama dengan setengah. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi, intinya kita akan menentukan besar sudut X, sehingga dia memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah. Dengan catatan, besar sudut X-nya harus berada pada rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, jika di luar itu, maka dia tidak memenuhi. Sin X sama dengan setengah. Kemudian kita bentuk persamaan sin X sama dengan setengah ini. Kita bentuk ke persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, setengah. Ingat ya, setengah itu merupakan nilai dari sin 30 derajat. Jadi, untuk alfanya itu 30 derajat. Ingat, lihat perbandingan trigonometri di sudut istimewa tadi. Nah, setelah diperoleh alfa, kita baru masuk ke rumusan yang pertama tadi, yaitu rumus sin X sama dengan sin alfa. Kita mengerjakan dengan rumus yang pertama dulu. Tinggal kita masukkan saja alfanya. Kemudian, bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Cara menentukan nilai X-nya tinggal kita ganti saja untuk K sama dengan 0. Maka, X sama dengan 30 derajat plus 0 kali 360 derajat. Karena K di situ dimisalkan dengan angka 0. Hasilnya akan X sama dengan 30 derajat.
Kemudian kita coba untuk yang K1. K1 maka X sama dengan 30 derajat plus 1 kali 360 derajat. Karena K-nya diganti menjadi angka 1, sehingga hasilnya X sama dengan 420 derajat. Oke, kita lihat lagi di soalnya. Untuk 0 derajat sampai 360 derajat, dan kita peroleh persamaan X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 420 derajat untuk rumusan yang pertama. Berarti X yang memenuhi di situ adalah X sama dengan 30 derajat. Karena dia ada pada rentang 0 sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya kita coba dengan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa plus K dikali 360 derajat. Cara mengerjakannya sama. Kita misalkan untuk K sama dengan 0, sehingga nanti hasilnya ketemu 150 derajat. Dan kita misalkan lagi untuk K sama dengan 1, sehingga nanti hasilnya menjadi 510 derajat. Nah, kita lihat lagi ya di soalnya tadi untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti di situ hasil X yang memenuhi adalah X sama dengan 150 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Untuk pembahasan yang kedua dan yang ketiga, cara pengerjaannya sama seperti pembahasan yang pertama tadi, jadi bisa kalian pahami sendiri ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Bisa melalui kolom komentar Google Classroom atau bisa di grup diskusi di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.